Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 183. Sebelum masuk ke pembahasan, gua mau ngasih tahu buat sobatku semua kalau ini adalah chapter terakhir dari si Shinji perjalanan ke barat ini. Nah, habis cerita yang perjalanan ke barat ini, di komiknya tuh sebenarnya masih ada season baru. Season itu bahas setelah selesainya kisah perjalanan ini. Dan salah satu cuplikannya, Auxue dapat tangan emas dari kakek naga. Gua mau tanya nih sama sobatku semua, kita mau bahas chapter itu, apa kita bahas film baru? Gua tunggu jawabannya di komen ya. Oke, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sebuah kerajaan kini kaisar dan pengawalnya melihat langit sudah kembali cerah. Dan kaisar ini merasakan bahwa hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Pengawalnya pun tak tahu dengan apa yang dimaksud dari sang kaisar ini. Kemudian sang kaisar berkata sambil memandang langit, bahwa semenjak turunnya dewa bayangan dari langit, bumi selalu diselimuti dengan kabut. Kaisar ini merasakan depresi, tapi tidak mampu untuk mengungkapkan rasa depresinya itu. Karena kemunculan dewa bayangan atau dewa kegelapan itu harus menuntut kerajaan memberikan upeti dan ribuan orang ke istana surga selamanya. Dan kaisar pun merasakan bahwa mereka adalah dewa-dewa yang tidak benar atau dewa yang telah salah jalan. Kaisar lalu merasa sedih, kenapa para dewa menjadi seperti itu, dan kenapa para penjaga dunia membiarkan dunia ini dalam bencana yang besar dengan penuh penderitaan. Kini seorang prajurit berlari menemui kaisar. Prajurit ini tampak panik di wajahnya. Prajurit lalu mengatakan bahwa semua dewa kegelapan kini telah menghilang dari kerajaan ini. Mereka pun menghilang dan tidak membawa satupun upeti. Kaisar kini merasa terkejut sekaligus senang mendengar kabar ini. Dan kini di kerajaan surga pihak cahaya, para prajurit juga merasa senang karena mereka telah mengalahkan dewa kegelapan. Kemenangan ini dikarenakan para dewa yang tangguh telah mati dan dewa-dewa kegelapan tidak tahu arah lagi karena mereka sudah tidak mempunyai pimpinan. Ditambah lagi, sekarang keseimbangan yin dan yang sudah kembali dan dewa cahaya dengan sangat mudah mengalahkan dewa kegelapan. Dewa Sasin pun mengatakan bahwa kekacauan yang dibuat oleh bayangan hari ini telah resmi berakhir dengan perjuangan yang sangat panjang. Dewa Rula juga berkata pada Dewa Sasin, karena peperangan ini sudah berakhir, maka Dewa Rule melarang untuk membunuh dewa kegelapan yang tersisa. Dan Dewa Rule pun juga mengakui bahwa peperangan ini adalah hasil dari perjuangan Biksu Tong dan murid-muridnya. Mereka pun merasa berhutang budi pada Biksu Tong. Dewa Sasin pun kini juga akan memberikan penghargaan atas jasa-jasa dari Biksu Tong. Dewa Sasin menginginkan Biksu Tong dan murid-muridnya diangkat menjadi seorang dewa. Tapi Dewa Rule berkata, apa dia mau? Aku takut dia akan menolaknya. Dan Dewa Sasin pun berkata pada Dewa Rule, kamu kan lebih akrab pada Biksu Tong. Coba kamu bicara padanya. 1 bulan kemudian, di jalur iblis, terlihatlah langit yang cerah dan sungai dengan pemandangan yang indah. Di sungai itu kini Bailang sedang menangkap ikan. Dia pun mendapatkan ikan yang sangat besar dan kemudian berlari. Bailang yang berlari ternyata dia menemui kakek Tudi. Dia adalah kakek Dewa Bumi. Melihat Bailang membawa ikan, kakek Tudi pun memberikan keranjang pada Bailang. Dan Bailang berterima kasih karena kakek Tudi sangat baik padanya. Kakek Tudi pun kini tersenyum dengan ucapan terima kasih dari Bailang. Bailang kini mengatakan pada kakek Tudi bahwa malam ini dia akan melakukan perjamuan besar. Apakah kakek mau ikut? Tanya Bailang. Kakek Tudi pun berkata, tidak Bailang, tapi tolong sambut Biksu Tong untukku. Karena Biksu Tong juga akan datang ke
karena Biksu Tong juga akan datang ke perjamuan ini. Bailang lalu mengiyakan kata-kata dari kakek Tudi, dan dia pun langsung membawa ikannya dan pergi berlari. Dia pun berlari ke sebuah tempat yang penuh dengan asap. Bailang mengatakan bahwa semenjak dirinya kembali dari sisi lain, dirinya masih saja sibuk setiap harinya. Kini Bailang sudah sampai di rumah itu, dan di dalam rumah itu terdapat banyak orang yang sedang makan-makan. Di tempat itu terlihatlah rakyat naga, dan juga ada putri tengkorak dan para putri duyung. Bailang yang baru datang, dia kemudian berkata pada putri tengkorak, "Hai putri tengkorak, aku kembali. Ada keuntungan besar nih." Sang putri pun lalu berkata pada Bailang, "Bailang, kamu sudah bekerja keras. Taruh barangmu di dapur ya. Nanti koki akan datang untuk mengambilnya," kata putri tengkorak. Ternyata tempat ini adalah hotel, dan pada saat bulan purnama, banyak siluman yang datang ke tempat ini dan mereka terlihat bahagia. Para siluman ini berkunjung ke hotel untuk mengagumi keindahan dari hotel ini. Putri tengkorak kini merasa dirinya sangat bahagia. Dan dia juga ingin berterima kasih kepada Biksu Tong. Kini Baji tiba-tiba muncul dan memanggil Bailang. Baji pun langsung berkata bahwa tamu di lantai 1 airnya tidak cukup panas. Lalu Bailang pun berkata, "Oke, akan kuatasi." Bailang pun langsung berlari menuju tungku pemanasan. Dan kini para tamu yang berendam air panas di hotel merasakan sangat santai dan nyaman, kata siluman kodok. Kesibukan yang Bailang katakan saat dirinya berlari tadi ternyata adalah hal ini, karena sekarang Bailang adalah manajer di hotel dan restoran Xianghi. Oke, kita flashback sebentar. Jadi 6 bulan yang lalu, setelah selesai mengantarkan Xiaoyu ke Singularity, adik New dan Wukong pergi bersama-sama. Biksu Tong mengatakan bahwa Wukong ini sangat nakal. Dia datang tanpa jejak dan pergi pun juga tanpa jejak, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Lalu Biksu Tong dan semuanya tinggal di istana bawah laut selama beberapa hari. Dan setelah itu, Putri Duyung pun mengantarkan mereka kembali ke darat. Dan mereka pun akhirnya kembali ke jalur iblis. Biksu Tong yang berdiri di tebing, dia akhirnya bermeditasi. Dan setelah lama melakukan meditasi, dirinya pun berkata satu kalimat, "Aku ingin membuka restoran di jalur iblis." Hal ini membuat Bailang, Wucing, Baji, dan juga Baisi merasa kebingungan. Apakah sang biksu bercanda atau memang serius? Dan ternyata hal itu adalah serius. Sang biksu pun membangun restoran dan juga hotel dengan bantuan para siluman. Dan dalam waktu sekejap, hotel itu pun jadi. Lalu tiba-tiba datang Putri Tengkorak yang saat itu sedang berjalan-jalan. Putri Tengkorak itu pun datang ke hotel Biksu Tong atas undangan dari sang biksu. Lalu sang putri berjanji untuk tinggal dan membantu mengurus hotel. Putri Tengkorak dan Baisi sangat dekat. Dan tidak butuh waktu lama, mereka sudah terlihat seperti saudara. Dan sebagian besar restoran ini ditangani oleh mereka berdua. Kemudian Aoksu ini menjadi naga yang gagah. Aoksu pun kembali ke kerajaan naga. Dan di sana, semua klan naga ingin Aoksu menjadi rajanya. Tapi Aoksu tidak mau. Karena bagi Aoksu, hal itu terlalu membosankan. Dan dia akan melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan. Aoksu pun lalu mengirim semua naga untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan sekarang 3.000 naga telah kembali ke suku mereka masing-masing. Dan dalam hal ini, semua naga menganggap Aoksu sangat bijaksana. Aoksu dan para naga yang lain juga sering datang ke hotel ini. Dan hotel ini telah menjadi tempat di mana para siluman, manusia, naga, dan dewa berkumpul menjadi satu. Kini para siluman yang datang ke hotel Biksu Tong, mereka beradu minuman dengan sang biksu. Mereka pun kini terlihat mabuk. Dan sang biksu berkata, "Apakah sudah berakhir? Ini sangat lucu sekali. Kau menyebut dirimu tidak mabuk, tapi baru terkena sedikit alkohol aja, udah teler," kata sang biksu pada salah satu siluman yang menantangnya untuk minum. Biksu pun kini menyuruh orang untuk membawa siluman yang telah mabuk ini, karena biksu tidak ingin siluman ini muntah di tempatnya. Dan tiba-tiba saja seseorang datang menemui Biksu Tong. Orang itu adalah suruhan dari kerajaan dinasti Tang. Biksu Tong kini terkejut karena dia adalah guru daun ajaib. Biksu Tong lalu berkata, "Bagaimana Anda bisa ke sini?" Dan guru itu pun kini sedikit bercerita bahwa pada 10 tahun yang lalu, ketika sang biksu berpamitan untuk pergi ke dunia barat, si guru daun ini masih sangat muda. Biksu Tong kini bertanya pada guru daun ajaib,
bahwa yang Biksu Tong dengar, dia dan Kaisar baik-baik saja. Tapi kenapa Anda ke tempat ini? Kata sang biksu. Dan si guru daun ini berkata bahwa dia ke tempat ini karena perintah dari sang kaisar. Sang guru ini mengatakan bahwa kaisar telah melihat kabut yang menutupi bumi. Lalu dia memerintahkan sang guru daun untuk keluar dan menyelidiki. Sang guru daun ini berpikir bahwa hal ini ada hubungannya dengan Biksu Tong. Dia pun lalu mencari jejak sang biksu. Dan di sepanjang jalan pencarian, guru daun mendengar cerita tentang Biksu Tong. Dan dari cerita-cerita itu, guru daun ini jadi tahu apa saja yang telah dilakukan Biksu Tong sebelumnya. Mendengar cerita dari guru daun ajaib, kini Biksu Tong berkata, "Hei, Anda harus paham dulu seluk-beluk dari masalah ini. Aku bukan penyebab kabut itu, dan itu juga bukan urusan Anda. Anda kembali saja ke kerajaan," kata Biksu Tong. Dan si guru daun ajaib ini tidak mau. Dia pun langsung berkata, "Tidak, aku diperintahkan ke sini oleh kaisar adalah untuk membawamu kembali." Sang biksu bertanya, "Kenapa?" Lalu sang guru daun ini mengatakan, "Kamu memiliki kemampuan hebat. Kamu harus mengabdi pada negara. Ayo, kembali bersamaku dan jadilah pejabat di kerajaan." Biksu Tong kini tersenyum dan berkata, "Hei, sepertinya enak sekali. Tapi sekarang Anda kembali saja dan beritahu pada kaisar bahwa aku telah terbiasa hidup di alam liar dan bebas. Aku tidak ingin repot-repot menjadi seorang pejabat. Aku paham dengan kebaikan sang kaisar. Jadi Anda menolak," kata guru daun. Sang biksu pun juga mengatakan, "Hei guru daun, dia itu udah cukup memiliki dirimu saja. Tidak perlu mencariku. Aku berharap kamu bisa menjadi pejabat yang sukses ya di sana," kata sang biksu sambil tersenyum. Dan kini si guru daun ajaib terlihat terdiam, lalu berkata, "Kata-katamu seperti mengejekku saja, Tang Sancang." Dan guru daun ajaib ini pun kemudian meninggalkan Biksu Tong. Dan dia mengatakan bahwa Biksu Tong sangat keras kepala. Lalu Bailang datang dan bertanya, "Itu tadi siapa guru?" Sang biksu menjawabnya, "Dia adalah adik laki-lakiku." Dan Bailang mengatakan, "Hah? Berarti dia pamanku. Aku harus mengejarnya dan menyapa dia." Dan Biksu Tong berkata, "Tidak perlu. Dia tidak memandang rendah pria yang tidak bersemangat. Kamu pasti akan ditertawakan olehnya. Apa kau sudah selesai dengan pekerjaanmu, Bailang? Sini, minum dulu," kata sang biksu. Lalu Bailang mengambil mangkuk dan meminum air yang ada di dalamnya. Sang biksu kini bertanya pada Bailang apa yang dia rasakan selama hidup di tempat ini. Bailang pun mengatakan bahwa ini sangat bagus. Dirinya terasa hidup di tempat ini dibandingkan saat dia hidup di Gunung Tianyu. Kemudian Biksu Tong bertanya, "Apa yang kau pikirkan sekarang, Bailang?" Bailang menjawabnya, "Kok guru bisa tahu? Aku sedang rindu Xiaoyu, guru." Dan Biksu menjawab, "Alah, gak sulit untuk menebakmu itu. Semua udah tergambar di wajahmu, Bailang. Aku sudah hafal sama dirimu," kata Biksu Tong. "Tapi aku tidak tahu bagaimana Xiaoyu sekarang. Mungkin dia sudah hidup bahagia di dunia lain? Entahlah." Bailang lalu berkata, "Ada banyak dewa di dunia lain. Mungkin juga ada yang jahat. Aku benci karena aku tidak bisa bersamanya dan tidak bisa melindungi dirinya lagi." Tiba-tiba sebuah gelas melayang di kepala Bailang. Ternyata Biksu Tong yang menimpuknya. Biksu Tong lalu berkata, "Menjaga? Kamu luar biasa. Bailang, Xiaoyu itu sekarang adalah dewi. Apakah kau akan melindungi seorang dewi? Urus saja dirimu sendiri, Bailang." Bailang pun kemudian meminta maaf pada gurunya. Dan sang guru masih terus berkata pada Bailang, "Bailang, kamu itu harus cukup kuat untuk bisa menjaga orang lain." Bailang kini bertanya pada sang guru, apakah gurunya akan melakukan perjalanan lagi? Dan Biksu Tong menjawabnya, "Perjalanan kemana?" Bailang pun menjelaskan, "Maksudku nanti jika ada peristiwa besar lagi di masa depan, dan peristiwa itu akan mempengaruhi semua makhluk. Apakah guru akan melakukan misi lagi? Meskipun guru sering memintaku untuk mengurus diri sendiri, guru masih peduli kan dengan semua orang di dunia ini?" Biksu Tong pun lalu memandangi Bailang dengan wajah sinisnya. Lalu Biksu Tong berkata, "Pendapatmu ini sangat keren. 2 perjalanan kemarin itu sangat luar biasa. Dan aku tidak akan pernah melakukan perjalanan itu lagi," kata Biksu Tong pada Bailang. Dan kini terlihatlah seseorang berlari dengan sangat cepat. Orang itu langsung menemui Biksu Tong. Dan kini terlihat di wajah orang itu sangat panik. Dia pun lalu berteriak, "Apakah kau Tang Sancang, guru dari Tibet? Tolong keluar dan selamatkan kami," kata orang itu.
Dan kini semua orang menjadi kaget dengan perkataan orang itu. Dan akhirnya cerita pun selesai. Thank you buat sobatku yang telah mengikuti cerita Si Singji perjalanan ke barat ini. Dan thank you juga atas supportnya selama ini. Karena sekarang subscribe dari Sobat Movie sudah mendapatkan 8.000 subscribe. Wow. Ini berkat kalian semua, para sobatku yang terkeren, terkece, tersemuanya. Dan Si Singji ini masih ada lanjutannya. Apakah akan dilanjut ke cerita selanjutnya atau kita bahas cerita lain? Gua tunggu jawaban dari kalian semua di kolom komentar. Oke sob, salam koprol. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.